Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai game sederhana yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nisa Agustina Melani dan teman kelompok saya Muhammad Fajrin Ansari. Kami mahasiswa dari Unda University Sampit, program studi Sistem Informasi. Di sini kami membuat game dengan nama Robot versus Zombie, yang dimana game ini dibuat menggunakan aplikasi Greenfoot. Nah, ini adalah gamenya. Jadi, pada game ini menceritakan tentang pertempuran oleh dua objek yang berbeda, yakni objek robot dan juga objek zombie. Jadi, ketika si robot berhasil menembak zombie, maka dia akan memperoleh nilai atau skor. Namun, jika si objek robot tidak berhasil untuk menembak zombie, maka akan game over karena pada game ini memiliki timer atau waktu selama 60 detik. Jika lebih dari waktu yang ditentukan tersebut, maka game akan berakhir. Dan juga ketika si robot mendapatkan banyak nilai minus, maka dia juga akan game over. Selain itu, jika si objek zombie melewati batas arena permainan atau ke arah kiri, maka akan mengurangi skor. Dan jika zombie berhasil menabrak robot, maka nyawa atau HP si robot ini akan berkurang. Pada game ini kami membuat beberapa word dan aktor, seperti ada about us, game over, panduan, tampilan awal, victory, dan background. Kemudian pada aktornya memiliki beberapa subclass seperti ada about, kemudian ada counter, text about, teks panduan, dan sebagainya. Bisa dilihat di arah kanan sini, mana menu start ini akan mengarah ke arena permainan. Kemudian di sini ada button help untuk panduan permainannya, kemudian ada about us, kemudian ada tombol exit. Coba kita jalankan. Nah, jadi tombol help ini isinya ada how to play atau cara bermainnya. Di sini kami menggunakan fungsi tombol D untuk ke kanan, kemudian tombol A untuk ke arah kiri, tombol S untuk ke bawah, dan tombol W untuk ke atas. Di sini ada aturan permainannya dan ada misinya. Buat as di sini cuma teks. Kemudian kita maka permainannya akan berhenti atau proses runningnya akan terpause. Ya, jadi saya akan mencoba menjalankan game Robot versus Zombie. Ya, jadi apabila kita klik start maka akan masuk ke arena pertandingan. Nah, di sini kita harus menembak objek zombie sebanyak-banyaknya sampai waktu 60 detik. Nah, apabila kita menembak zombie maka skor akan bertambah. Kemudian apabila zombie melewati sisi kiri permainan maka nyawa akan berkurang sebanyak 1 -1. Nah, di sini ada objek waktu yang terus berjalan sampai diberi batasan 60 detik dan skornya raih sebanyak-banyaknya saja. Nah, apabila sudah muncul waktu hampir habis, itu berarti waktunya hampir berakhir, dan apabila nyawanya 0 maka game berakhir. Nah, jadi di situ ada beberapa menu, yaitu menu play again, ada pemberitahuan you lose, ada pemberitahuan skor sebanyak 30 poin selama 60 detik, dan ada juga main menu. Nah, apabila kita klik play again maka dia akan memulai pertandingan kembali. Nah, di sini saya contohkan untuk bagaimana cara memenangkan pertandingan.
Di sini untuk menyimpan peluru diberi delay, diberi waktu delay sebanyak kira-kira 18 detik, 18 mili detik. Nah, jadi misi kita adalah menembak zombie sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan skor. Nah, permainan akan berlanjut sebelum waktu berakhir. Walaupun nilainya sudah 100, permainan akan terus berjalan, dan apabila waktu akan sudah sedikit maka ada muncul notif itu hampir habis. Nah, kemudian ada suara dan masuk ke arena victory. Di arena victory ada pemberitahuan skor dan waktu. Jadi selanjutnya kita akan melihat source code pada word dan aktornya. Yang pertama ada source code pada tampilan awalnya. Di sini ada source code public input sound song. Fungsinya untuk menambahkan sound atau musik pada tampilan awal tadi. Jadi pada tampilan awal ini tadi ketika kita run maka dia akan mengeluarkan sebuah sound. Di sini sound kami beri nama song.web. Kemudian di sini ada public void action song.setVolume, fungsinya untuk mengatur volume pada sound tadi. Kemudian song.playloop, fungsinya untuk memberi aksi pada musiknya agar bisa berjalan. Tetapi ketika song.playloop ini kita hapus, maka si sound tadi tidak akan mengeluarkan suara. Kemudian di sini ada private void prepare. Di sini ada start, help, about, sama exit tadi. Jadi ini adalah objek-objek yang ada pada tampilan awal tadi. Kemudian ada public void stop, song.setVolume, sama seperti code di atas tadi untuk mengatur volume pada musik. Kemudian song.pause, fungsinya untuk menghentikan musiknya. Jadi ketika si permainan dijalankan atau di run maka musiknya akan berjalan. Namun ketika kita klik pause maka musiknya akan berhenti. Jadi song.pause inilah yang berfungsi atau menjalankan si perintah pause tadi. Kemudian di sini ada source code pada panduan, pada kelas panduan. Di sini ada set paint order cmd back.class yang dimana pada panduan tadi terdapat button back atau tombol back tadi. Kemudian di sini ada private void prepare. Di sini ada teks panduan. Teks panduan ini berelasi dengan si panduan tadi. Jadi ketika kita klik button help maka dia akan ke panduan dan akan mengeluarkan output teks panduan. Jadi help teks panduan sama panduan itu berelasi. Kemudian text rule ini adalah teks yang ada pada menu help tadi. Ada mission sama cara bermain. Ada text rule 1 dan text rule 2 yang terdapat pada aktor. Coba kita lihat. Nah, jadi inilah adalah text rule satunya, kemudian mission ini text rule 2-nya. Di sini adalah set paint order cmd back.class tadi, yaitu tombol back. Kemudian di sini teks panduan tadi. Selanjutnya ada about us. Pada about us, ketika
kita klik about us, maka dia akan menampilkan text about atau mengeluarkan output text about. Di sini text about kami berupa gambar, input image. Jadi get image ini untuk mendapatkan gambarnya. Kemudian di sini ada ukuran untuk lebar gambarnya dengan code image.getWidth, ukurannya 8, kemudian image.getHeight, ukurannya juga 8. Nah, ini adalah code dari about us-nya tadi. Jadi si about us ini akan berelasi dengan about dan juga text about. Jadi ketika kita klik about us ini, maka dia akan ke arah about dan akan menampilkan output text about ini. Jadi saling terhubung. Baik, di sini ada kelas background sebagai tampilan arena game. Ini namanya kelas background. Di sini ada static counter untuk memanggil counter yang didapat dari import class dari bawaan Greenfoot, itu counter. Kemudian counter HP untuk mendapatkan nyawa, counter score untuk nilai. Kemudian ada public Greenfoot sound, ini untuk memberikan suara. Nah, ini ada prepaid simple timer, itu juga didapat dari import class dari simple timer untuk memberikan waktu. Nah, di sini counter time diberi nama time, ini timenya. Kemudian integer random, ini untuk mengatur jalannya zombie. Di sini ada public background sebagai konstruktor dengan ukuran layar lebar 900 dan tinggi 500 dengan 1 pixel. Kemudian ini untuk mengambil kelas CMDBack. Ini CMDBack. Nah, kemudian diatur posisinya di X 850 dan Y 20. Ini untuk memanggil method prepare. Ini method prepare. Kemudian kita menambahkan objek time count, objek time tadi di 250 dan 20. Time count titik set value untuk memberikan nilai 0 di awal game. Kemudian public void act. Di sini adalah aksi. Nah, di sini ada kondisi jika waktu lebih dari 1000 ini untuk memberikan milisecondnya. Waktu bertambah 1. Timer mark untuk memanggil time. Di sini if background titik time count get value. Apabila waktu didapat 60 detik, maka Greenfoot akan masuk ke kelas victory dengan delay 30 detik. Jika waktu lebih dari 50, maka akan muncul waktu hampir habis dengan show text. Kemudian di sini ada zombie untuk memanggil objek zombie. Di sini ada Greenfoot get random number untuk mengatur zombie berjalan secara acak.
dengan posisi di 115 dan 360, yaitu di posisi LAN atas dan LAN bawah. Kemudian jika background score, jika skor kurang dari sama dengan minus 30, maka game akan masuk ke game over dan permainan akan berhenti. Nah, di sini prepared void prepare, di sini ada untuk menambahkan objek robot di posisi ini. Kemudian batas adalah batas. Kemudian untuk skor diatur dari 0 ditambahkan di posisi 70 dan 20. Kemudian HP diberikan nilai 5. Nah, di sini ada stone untuk mengatur suara dengan volume 88. Di sini untuk menjalankan, dan di sini apabila Greenfoot mengklik exit, maka permainan akan berhenti, suara akan berhenti, dan jika HP sama dengan 0, maka game akan berhenti. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai source code-nya. Yang pertama, source code start dulu atau button start-nya. Nah, di sini ada public start. Pada kelas start ini, di sini ada Greenfoot image. Jadi button start itu berupa gambar. Makanya di sini terdapat coding Greenfoot image. Kemudian image.scale fungsinya untuk mengatur ukuran si gambar tadi atau button startnya tadi. Di sini ada image.getWidth, yaitu lebar gambarnya yaitu 15, kemudian image.getHeight atau tingginya juga 15. Kemudian set image ini fungsinya untuk menerapkan si gambar tadi. Kemudian ada greenfoot.mousepress. Di sini ada mat.round. Fungsinya untuk memberikan fungsi tersendiri pada button tersebut, button start tadi. Coba kita jalankan. Seperti memberikan efek ketika tombol tersebut habis diklik. Kemudian button exit atau class exit sama seperti kelas start tadi, juga berupa gambar dan memiliki ukuran 15. Kemudian di sini juga sama, ada metronnya. Kemudian button help atau kelas help-nya. Si help ini juga berupa gambar dan juga memiliki ukuran yang sama seperti exit dan start tadi, yaitu lebarnya 15, kemudian tingginya juga 15. Kemudian di sini greenfoot.setWord new panduan, fungsinya untuk menghubungkan atau merelasikan antara button help dan setWord atau word panduan. Jadi si panduan ini tadi kan berada di word-nya. Jadi kita gunakan fungsi setWord. Kemudian getWord yaitu berfungsi bahwa si button help ini berada di dalam tampilan awal. Jadi getWord-nya tampilan awal. Kemudian
song.stop berfungsi untuk menghentikan soundnya. Jadi ketika kita klik help, maka soundnya akan berhenti. Kemudian di sini juga ada button about tadi. Button about ini fungsinya juga sama seperti help, exit, dan start tadi, juga berupa gambar dan memiliki ukuran. Kemudian public point action about di sini menandakan bahwa dia adalah kelas about. Selanjutnya saya menjelaskan shortcut pada button play gain atau kelas play gain. Sama seperti button exit, button help, about us, kemudian start tadi, button play gain juga berupa gambar. Nah, ini adalah shortcutnya, yaitu green put image, kemudian image.scale-nya untuk mengatur ukurannya tadi, lebarnya 21, kemudian height atau tingginya 20. Kemudian set image ini tadi, yaitu untuk menerapkan gambarnya tadi, gambar buttonnya tadi. Kemudian metron sama seperti fungsi pada button yang lainnya tadi. Kemudian greenput.delay untuk menjedanya. Kemudian greenput.setWord, yaitu si button play again ini berelasi dengan word yaitu si background. Jadi ketika kita klik play again, maka dia akan ke background atau arena permainan tadi. Button play again ini bisa ditemukan di bagian game over dan juga pada bagian victory atau winner ketika berhasil memainkan game. Kemudian di sini ada public point action-nya. Kemudian play underscore again ini dia menandakan bahwa si shortcut ini merupakan kelas dari si play gain. Kemudian di sini ada game over. Di sini ada greenput.playSound, yaitu sound atau musik yang ada pada tampilan game over. Jadi ketika game over atau permainannya berhenti, maka dia akan mengeluarkan sound atau musik. Di sini sound kami menggunakan sound dengan nama gameover.web. Kemudian public point prepare di sini merupakan objek-objek yang ada pada game over. Seperti ada button play again tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian menu awal. Menu awal ini sama dengan main menu. Kemudian ada show text dengan tulisan you lost, kemudian ada your score. Nah, jadi ini tulisannya atau teksnya. Kemudian di bagian victory sama seperti game over tadi. Di sini kami menggunakan sound yang berbeda dari game over tadi. Kalau di game over tadi kami menggunakan gameover.web untuk soundnya. Kalau ketika dia menang atau pada victory-nya kami menggunakan sound dengan nama win.web. Kemudian di sini merupakan objek-objek yang ada pada victory. Di sini ada button play again. Kemudian ada button exit. Di sini juga ada show text sama seperti game over tadi, ada tulisan your score dan time-nya. Coba kita lihat. Nah, jadi dia akan si victory tadi akan memberikan output berupa tampilan seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code yang ada pada kelas robot, kelas aktor utama.
Di sini ada integer x dan waktu. X ini adalah posisi dari sumbu x dan waktu adalah sama dengan 0. Kemudian di sini ada metode yang akan dipanggil, yaitu metode touch robot dan tembak zombie. Di sini ada constructor, di sini ada image untuk set gambar robot tersebut dengan mengatur ukuran, dengan lebar dibagi dengan 5 dan tinggi dibagi dengan 5. Di sini untuk memanggilnya set image. Kemudian di public void robot, di sini ada kondisi if. Di sini ada kondisi untuk membuat robot bergerak. Keyword key down W untuk bergerak ke atas, dan di sini ada waktu, di mana waktu lebih dari 8 untuk bergerak ke atas, waktunya didelay 8. Kemudian sini ada set lokasi. Set lokasi di mana bergeraknya ke atas tersebut. Di sini ada green vote is key down S, yaitu untuk bergerak ke bawah. Sama, waktunya juga 8. Set lokasinya di 360 di sini. Kemudian green foot is key down space ini untuk membuat si robot mengeluarkan tembakan atau peluru dengan delay waktu 23. Nah, di sini kita panggil peluru. Peluru ditambahkan di get x, min x to min 44 dan min 20 get y. Nah, apabila peluru tersebut keluar atau muncul, dia akan mengeluarkan suara duar. Kemudian ini untuk bergerak ke kiri, sama dia memanggil gambar robot 2 dengan scale dibagi 3. Untuk ke kanan juga sama, dia memanggil robot yang pertama dan get width dan get height dibagi 5. Kemudian di sini ada public void tembak zombie. Nah, di sini untuk membuat apabila zombie terkena robot, maka zombie akan menghilang. Kemudian di sini apabila di public void touch, apabila zombie di sini apabila zombie mengenai objek robot, maka skor dan HP akan berkurang. Untuk HP akan berkurang min 1 dan skor akan berkurang 10. Nah, jika HP sama dengan 0, maka game akan berhenti masuk ke background game over. Kemudian di kelas zombie, sini kita ada integer x dan random. Integer x sama dengan 2. Kemudian ada constructor yang akan memanggil gambar zombie dengan diberi ukuran di set dibagi 5 karena ukurannya agak besar. Nah, di sini untuk mengatur zombie set location. Kemudian ini untuk apabila zombie
berada di titik atau melewati garis, melewati arena permainan, maka zombinya akan hilang dan skor akan berkurang 10, sama background akan berkurang 1. Kemudian apabila get HP-nya 0, maka game akan berhenti. Nah, di sini ada kelas peluru. Di sini ada integer X dan integer jumlah zombie. Di sini ada public peluru yang akan memanggil gambar peluru dan get weight bagi 5 dan get height bagi 5 untuk mengatur ukuran. Kemudian di sini untuk mengatur keluarnya tembakan di mana posisinya. Nah, kemudian di sini ada kondisi jika zombie terkena peluru, maka zombie akan menghilang dan skor akan bertambah 2. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan shortcut yang ada pada Simple Timer. Di dalam kelas Simple Timer ini tidak ada shortcut yang terlalu penting untuk kelas ini sendiri. Untuk realisasinya ada di bagian background, karena si timer ini berada di arena permainan atau kelas background tadi. Nah, ini adalah timenya. Kemudian, nah, jadi realisasinya ada di sini di private simple timer, new simple timer. Jadi private simple timer yang ada di kelas background ini akan memanggil fungsi yang ada pada kelas aktor simple timer tadi. Sekian video penjelasan dari kami mengenai game sederhana yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.